Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini. Selasa 1 November 2022. Gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudaraku terkasih, saya terkesan dengan apa yang diungkapkan Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya yang ketiga, Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, yang memberikan pesan penting untuk kita. Panggilan menuju kekudusan dalam keseharian hidup di dunia ini. Untuk menjadi orang kudus, tidak perlu menjadi uskup, imam, atau kaum religius. Selanjutnya Paus mengatakan, di tengah godaan dunia ini, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang menarik diri dari urusan biasa dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berdoa. Paus menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus melalui perbuatan kasih dan dengan memberikan kesaksian dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kekudusan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil. Seorang ibu yang memilih untuk tidak menyebarkan gosip tentang orang lain, ia sedang mencapai kekudusan. Seorang anak yang duduk dengan penuh kesabaran dan cinta untuk mendengarkan nasihat tentang harapan dan impian, meskipun ia lelah, ia sedang mencapai kekudusan karena mendengarkan dengan penuh kesabaran dan cinta. Saudaraku terkasih, Paus Fransiskus ingin mengatakan pada kita bahwa kita semua, Anda dan saya, punya peluang yang sama untuk menjadi kudus. Jadi kekudusan tidak lagi milik kaum berjubah, tapi kita semua. Menjadi kudus itu hak kita, dan kitalah yang memutuskan. Kuncinya adalah menjadi pribadi seperti yang diajarkan Yesus. Baik dalam sikap, perbuatan, tutur kata kita yang baik dan menyenangkan. Bila kita bisa melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, seperti yang dilakukan Yesus, sebenarnya kita sudah menjadi kudus. Dan menjadi kudus tidak perlu nunggu diakui oleh gereja. Karena bukan itu tujuan hidup kita. Para kudus yang kita rayakan hari ini dulu tidak pernah berpikir bahwa mereka diakui kudus oleh gereja. Mereka akan menjadi kudus. Yang dilakukan mereka adalah terus berbuat baik. Terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetap setia dalam tugas-tugas perutusan mereka yang sederhana. Maka sebenarnya dikala kita berbuat baik, kita sudah menjadi orang kudus. Dikala kita mengandalkan Yesus, dekat dengan Yesus, kita sudah menjadi orang kudus.
Dikala kita hidup jujur dan benar, tidak mau berkompromi dengan kejahatan dan dosa, sebenarnya kita menjadi orang kudus. Dikala kita mulai peduli, peka, memperhatikan sesama, keluarga kita, berusaha membahagiakan mereka, di sanalah kita sudah menjadi kudus. Dikala kita setia dalam tugas-tugas kita, di sanalah kita belajar untuk menjadi kudus. Saudaraku terkasih, untuk menjadi kudus tergantung pada kita, Anda dan saya. Kita semualah yang menentukan. Kita semua punya peluang yang sama. Karena itu teruslah menjadi orang baik dan benar. Teruslah setia dalam setiap perutusan kita. Disitulah kita sudah menjadi orang kudus dalam keseharian kita. Dan kita tidak perlu diakui oleh gereja. Yang penting di mata Tuhan, kita sudah melakukan hal-hal baik yang memberi berkat untuk banyak orang. Semoga pengalaman orang kudus hendaknya menggugah hati kita untuk terus berbuat baik, sehingga pada akhirnya kita menjadi pantas di hadapan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.